Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Juwita. Di sini saya akan mereview materi ketiga, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, beserta asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Penyertaan atau disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, deal naming, complicity, participation. Pengaturan penyertaan secara umum terdapat pada buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62 dan secara khusus tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan. 1. Zijdeheid plegen atau pleger yang melakukan. 2. Zijdeheid doen plegen atau yang menyuruh melakukan. 3. Zijdeheid met plegen atau yang turut serta melakukan. 4. Zijdeheid uitlokking atau yang membujuk atau menggerakkan. Yang kelima, zijdeheid medepleegtijd atau yang membantu melakukan. Mereka yang melakukan 5 bentuk penyertaan di atas disesuaikan dengan pasal 55 sampai 62 KUHP dan 5 bentuk di atas masih dibagi lagi penggolongan penyertaannya. Penggolongan penyertaan menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 ini sama kedudukannya, posisinya, sanksi hukumnya sama dengan pelaku. Pasal 55 ayat 1 sub kedua. Kemudian golongan pembantu bentuk 5 yaitu diatur dalam pasal 56 dan 57 KUHP. Kemudian B, menurut doktrin atau jurisprudence atau perkembangan ilmu hukum atau pendapat para pakar, doktrin atau jurisprudence berbeda dengan penggolongan KUHP. Mengapa berbeda? Karena bentuk penyertaan atau ujungnya atau nantinya berhubungan dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini menurut KUHP bentuk penyertaan 1 sampai 4 sama, kedudukannya, posisinya, sanksi hukumnya sama dengan pelaku. Terdapat pada pasal 55 ayat 1 sub ke-1 dan ke-2. Yang dimaksud pada pasal tersebut ialah mereka yang melakukan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dan mengambil itu boleh dengan cara langsung atau tidak langsung, baik secara transfer melalui perbankan. Contoh kasus Sares 1921 barang berkembang atau barang bergerak atau barang tidak bergerak, barang berwujud, barang tidak berwujud. Contohnya listrik adalah barang tidak berwujud. Wujudnya memang ada cahaya yang menerangi suatu ruangan misalnya, tapi untuk dikatakan sebagai barang berbeda dengan kursi yang wujudnya bisa diraba dan disentuh secara jelas dan bentuknya pasti, sedangkan listrik itu bentuknya tidak pasti. Contoh kasus, yang pertama Ibu Guru Naura menyuruh Salsa, muridnya, mengambilkan sepatu warna merah muda di ruangan guru. Sedangkan di ruangan guru ada 2 sepatu yang berwarna merah muda. Ini merupakan contoh dari doen plegen atau menyuruh melakukan. Kemudian yang kedua, Pak Ardan menyuruh Fahri, muridnya, memukul Pak Salman dengan adanya unsur menjanjikan suatu nilai. Dan ada pula unsur ancaman bahwa jika tidak menuruti perintah Pak Ardan, Fahri tidak akan diberi nilai. Ini merupakan contoh dari uitlokking, membujuk atau menggerakkan. Dalam pasal 55 sub ke-1, maka dari itu ada perbedaan dalam kasus 1 dan 2. Jadi dalam bentuk penyertaan poin 2 dan poin keempat itu berbeda. Dalam kasus Pak Ardan dan Fahri, jika Fahri tidak mau melakukan pemukulan pada Pak Salman, maka di sini terdapat bentuk penyertaan uitlokking atau membujuk atau menggerakkan yang gagal. Sehingga dalam penggolongan KUHP itu menggolongkan bentuk 1 sampai 4 itu sama dengan pelaku. Diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, sedangkan bentuk kelima atau medpleegtijd membantu melakukan diatur dalam 56 dan 57 KUHP. Jadi KUHP membagi 2 golongan dan dari bentuk penyertaan ini dibagi menjadi 1 golongan pelaku yaitu bentuk 1 sampai 4. Apa yang membuat golongan pelakunya? Pertanggungjawabannya sama dengan pelaku, atau yang menyuruh, yang menggerakkan, yang turut serta, itu pidananya sama dengan pelaku. 2 golongan pembantu, tetapi yang membantu berbeda lagi, biasanya diberi sedikit keringanan.
Menurut doktrin atau jurisprudence, berbeda dengan penggolongan KUHP. Doktrin atau jurisprudence, zelfstandig vormen van deelneming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Mengapa disebut penyertaan yang berdiri sendiri? Karena keberhasilan tindak pidana itu tidak bergantung kepada pelaku yang lain. Contoh, pada kasus Ibu Guru Naura menyuruh Salsa, muridnya, mengambilkan sepatu warna merah muda di ruangan guru. Jika Salsa bersedia atau mau, Salsa pergi ke ruang guru, tetapi jika tidak bersedia, selesai sampai di situ saja. Berbeda jikalau membujuk seperti di kasusnya Pak Ardan menyuruh Fahri memukul Pak Salman, sehingga dalam praktik ada pembujukan yang gagal atau mislook, gagalnya suatu tindak pidana. Mislook it looking atau pembujukan yang gagal. Contohnya Pak Ardan menyuruh Fahri memukul Pak Salman. Jika Fahri tidak mau melakukan pemukulan pada Pak Salman, maka di sini Pak Ardan melakukan mislook it looking atau pembujukan yang gagal. Pak Ardan menyuruh Fahri memukul Pak Salman dengan adanya unsur menjanjikan nilai dan ada pula unsur ancaman bahwa jika tidak menuruti perintah Pak Ardan, Fahri tidak akan diberikan nilai. Fahri ketakutan tidak diberi nilai dan akhirnya Fahri menyuruh Barik melakukannya pada Pak Salman. Jadi pembujukan Pak Ardan ke Fahri gagal, pembujukan Fahri ke Barik berhasil. Dalam praktik banyak kasus seperti ini, sehingga doktrin atau ilmu pengetahuan berbeda penggolongannya dengan KUHP. Doktrin karena dalam praktik ada pembujukan yang gagal, maka itu bergantung pada orang lain atau disebut juga pembantuan. Sehingga pembujukan dengan pembantuan adalah perbuatan atau pertanggungjawaban yang tidak dapat berdiri sendiri. Mengapa? Karena bergantung kepada orang lain, pertanggungjawabannya berbeda. Keberhasilan Pak Ardan ingin memukul Pak Salman bergantung pada Fahri, tetapi Fahri tidak berhasil dibujuk. Maka Fahri menyuruh Barik. Sementara Barik ini tidak disuruh oleh Pak Ardan. Karena menurut doktrin ini tidak sesuai, maka yang dianggap atau dipakai adalah menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4 ini sama kedudukannya, posisinya, sanksi hukumnya sama dengan pelaku, sesuai pada pasal 55 ayat 1 sub kedua. Golongan pembantu termasuk bentuk 5. 2. Onzelfstandig vormen van deelneming, bentuk penyertaan yang bertanggung-jawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Pertama, zijdeheid uitlokking yang membujuk atau menggerakkan. Yang kedua, zijdeheid medepleegdheid yang membantu melakukan. Bentuk 1. Pleger atau dader, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Contoh pelaku tunggal melakukan pencurian atau pembunuhan sendirian. Contoh pelaku jamak melakukan perampokan bank secara kelompok. Kemudian downpleger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Ada dua pihak, yaitu pelaku langsung yang melakukan yang berperan sebagai alat dan pelaku tidak langsung yang menyuruh. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, terdapat dalam pasal 44. 2. Adanya keadaan yang memaksa, terdapat pada pasal 48. 3. Ada perintah jabatan yang tidak sah, terdapat pada pasal 51 ayat 2. 4. Adanya kekeliruan atau pemalsuan. Dan yang terakhir, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti diisyaratkan dalam undang-undang.